Yo guys, kembali lagi di channel Rahman Animation bersama gua Ucil. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa klik tombol subscribe, like, share, dan komen sebanyak-banyaknya. Yo guys, selamat datang di podcast si Ucil. Karena ini baru pertama kali bikin video podcast, aku buat yang biasa dulu. Kali ini aku mau membahas pertarungan antara Gojo melawan Sukuna. Iya, meski pertarungannya sudah selesai dan kita tahu siapa yang menang, tapi aku mau mengulas fakta menariknya. Oke, sebelum mulai, jika kamu suka sama videonya, jangan lupa subscribe ya. Podcast kali ini aku ditemani oleh si Wibu Elit, jadi aku akan tanya-tanya nih mengenai pertarungan Gojo dan Sukuna. Nah, kenalin nih si Wibu Elit, dia tahu semua anime meski gak tahu semuanya sih. Halo, salam kenal. Kalau gitu mulai dari mana, Cil? Gimana kalau mulai dari Gojo yang bebas dari Prison Realm? Oke, Gojo bebas dari Prison Realm di chapter 221. Setelah melakukan persiapan di tempat yang luas, Angle menggunakan jurus Jacop Leather untuk membuat Gojo bebas. Namun, Gojo menghilang bersama pintu belakang ranah penjara. Lalu beberapa saat kemudian terjadi gempa bumi yang cukup besar. Oh, kemana kira-kira Gojo? Dan apa penyebab gempa bumi adalah Gojo? Penyebabnya karena Kenjaku menempatkan ranah penjara di 8.000 meter di bawah permukaan palung Jepang. Dan Kenjaku juga menempatkan roh kutukan sebagai sensor karena Kenjaku tahu bagian belakang ranah penjara. Setelah diserap, Gojo akan menghilang bersama ranah penjara meski segelnya rusak. Kemudian Gojo muncul di hadapan Kenjaku dengan tatapan dingin kan? Iya, lalu saat Gojo hendak menyerang Kenjaku, Sukuna datang menahan serangan Gojo. Namun karena Sukuna merasuki tubuh Megumi, Gojo mengejek Sukuna karena kabur dari tubuh Yuji. Lalu Uraume marah karena Sukuna diejek oleh Gojo, tapi Gojo langsung meninjunya hingga terpental. Iya, namun karena Sukuna memiliki janji pada Kenjaku, akhirnya Sukuna berhenti menyerang Gojo. Kemudian Gojo mengejek Sukuna lagi. Dan kemudian Gojo menentukan kapan pertarungan keduanya akan terjadi di tanggal 24 Desember. Nah, dari sinilah Gojo mengatakan bahwa dia akan menang. Dan di chapter 222 kita diperlihatkan Sukuna memakan jari yang ke-19. Saat itu Uraume meminta maaf pada Sukuna karena tidak menemukan jari terakhirnya. Iya, tapi menurut Sukuna jari terakhir sudah pasti ada di Gojo. Kemudian diperlihatkan Gojo yang ada di tempat Shoko dan Ijichi. Mereka bertiga lagi bicara tentang Nanami. Iya, kemudian diperlihatkan juga Yuji yang sedang berlatih dengan Kusakabe. Di sini ada plot twist, karena Kusakabe terlihat menggunakan tubuh Yuji dan begitu sebaliknya. Iya, aku kira dulu itu teknik kutukan Yuji, tapi nyatanya teknik Uwi-Uwi. Hal itu terungkap di chapter terbaru. Kemudian hari pertarungan tiba dan Gojo datang bersama Gakuganji dan Utahime. Dengan tatapan dingin, lalu Yuji mencairkan suasana dengan kata, "Sensei, teknikmu menghalangi kami." Kemudian Gojo kembali tersenyum dan menyuruh Yuji dan yang lainnya menepuk pundaknya. Lalu pertarungan yang terkuat pun dimulai. Di awal chapter, Gojo bertanya tentang orang yang terkena domainnya di Shibuya. Kemudian Ijichi menjawab bahwa mereka sudah sembuh sepenuhnya. Iya, setelah itu Utahime dan Gakuganji menggunakan teknik kutukannya untuk meningkatkan kekuatan Gojo sementara. Nah, banyak yang bilang bahwa Sukuna bertarung dengan cara yang licik dan keroyokan. Menurutku Gojo juga sama meski sementara sih. Lagi pula gak ada aturan kan. Iya, di chapter ini kita juga diperlihatkan Gojo yang membantai semua tetua Jujutsu karena membunuh Yaga. Kemudian di belakang Gojo ada Ijichi yang sedang menggunakan tekniknya untuk membantu Gojo. Lalu Gojo menggunakan Hollow Purple 200%. Seketika gedung yang di sekitarnya langsung hancur. Lalu Sukuna mencoba menghentikan Hollow Purple Gojo dengan tangan kosong. Dan hasilnya tangan Sukuna hilang satu yang sebelah kanan.
Lalu Gojo bilang bahwa Sukuna adalah penantang di sini. Kemudian Sukuna dan Gojo langsung adu jotos anjir. Iya, singkatnya Sukuna langsung menggunakan dismantle untuk menyerang Gojo, tapi Gojo bisa menghindarinya. Lanjut adu jotos lagi yang menyebabkan banyak gedung hancur. Kemudian kita diperlihatkan banyak yang nobar pertarungan antara Gojo melawan Sukuna. Singkat cerita, Gojo dan Sukuna langsung adu domain dan hasilnya imbang. Karena Sukuna tahu bahwa penghalang dapat dihancurkan dari luar, maka Sukuna menyerang domain Gojo dari luar dan leher Gojo tertebas. Meski Gojo sudah menggunakan kutukan pembalik, tetap saja Gojo masih ada di domain Sukuna. Iya, otomatis langsung tercincang Gojo sama tebasan domain Sukuna. Lalu Gojo berusaha keluar dari domain Sukuna, tentu saja Sukuna langsung menyerang Gojo. Iya, gak dikasih nafas sama Sukuna, kemudian Gojo bertahan dengan simple domain. Meski lukanya sempat sembuh, tapi Gojo terkena tebasan lagi oleh Sukuna. Tapi Gojo langsung menggunakan kutukan pembalik untuk menyerang Sukuna, dan langsung hancur kuil Sukuna. Benar juga sih, meski domainnya sempat hancur, Gojo langsung menggunakan domain lagi, begitu juga Sukuna. Meski sudah diserang dari luar, penghalang Gojo lebih kuat dari sebelumnya. Ya, itu karena Gojo mengubah domainnya. Pertarungan di dalam domain pun terjadi karena Sukuna tahu kelemahan Infinity Void. Langsung dimanfaatin sama Sukuna. Setelah itu malah domain Gojo yang hancur lagi. Setelah itu Gojo bertahan menggunakan teknik dari 3 klan besar di Jujutsu. Kemudian Gojo menggunakan domain lagi, tapi kali ini Gojo memperbesar penghalangnya, lalu memperkecil penghalangnya. Lalu apa tujuan Gojo memperkecil penghalangnya? Mungkin karena Gojo sempat dipenjara di ranah penjara, lalu setelah itu penghalangnya bergetar hebat. Tiba-tiba kuil Sukuna hancur lagi dan Sukuna menderita luka di perutnya. Kemudian pertarungan berlanjut adu jotos lagi tanpa domain. Lalu Gojo sempat bertanya-tanya kenapa Sukuna tidak menggunakan teknik lain atau Mahoraga. Tiba-tiba hidung Gojo mimisan, tapi itu tak menghalanginya dan adu domain lagi. Adu domain lagi, siapa yang menang kali ini? Masih belum, tapi Yuji yakin kalau Gojo akan menang. Pertarungan berlanjut di domain lagi. Lalu apa yang terjadi setelahnya? Kemudian domain Gojo dan Sukuna hancur di waktu yang sama. Lah, jadi seri dong. Iya, tapi Sukuna terluka lagi. Kemudian Gojo menggunakan domain lagi, tapi Sukuna telat menggunakan domainnya. Telat kenapa? Apa karena Sukuna terluka? Iya, dan juga karena Sukuna fokus menyembuhkan tubuhnya, jadi telat. Oh, pasti terjebak sih Sukuna sama kayak di Shibuya. Meski Sukuna sempat terjebak, tiba-tiba Mahoraga muncul dan Gojo panik. Lah, kok bisa Gojo panik? Iya, paniklah Cil, karena Mahoraga itu bisa beradaptasi terhadap serangan. Oh iya, aku lupa. Lalu apa yang terjadi pada Sukuna? Sukuna bersembunyi di bawah bayangan Mahoraga. Lalu apa yang terjadi? Iya gitulah, Gojo mencoba menyerang menggunakan Red, tapi Mahoraga sudah beradaptasi di domain Gojo. Lah, kok bisa baru pertama kali muncul kan? Aku gak tahu juga, yang pasti serangan domain Gojo tidak kena ke Sukuna tapi kena ke jiwa Megumi. Oh, serangannya dipindahin gitu. Iya, karena itu Sukuna masih bisa memanggil Mahoraga. Lalu setelah itu Sukuna menyembunyikan Mahoraga di dalam bayangannya. Iya, setelah itu Gojo menggunakan domain lagi. Iya, tapi kali ini gagal karena hidung Gojo berdarah lebih parah dari sebelumnya. Iya, kata Sukuna sih karena Gojo memulihkan teknik bawaannya dengan kutukan pembalik. Iya, karena itu sama dengan menghancurkan otak dan menyembuhkannya lagi. Tapi setelah itu Sukuna juga melakukan hal yang sama dengan Gojo kan? Iya, Sukuna mencoba menggunakan domain lagi, tapi Sukuna terluka karena efek Infinity Void. Sukuna langsung berdarah dari hidung dan matanya, itu karena otak Sukuna hancur sama seperti Gojo.
Iya, respect sih sama Gojo. Setelah itu Gojo tertawa dan bilang, muridku sedang menontonku, aku harus terlihat keren. Lanjut, Kusakabe bertanya siapa yang pernah terkena pukulan serius dari Gojo. Kemudian Yuta dan Hakari menjawab mereka berdua muntah. Waduh, parah juga pukulan Gojo. Lanjut ke pertarungan. Gojo menggunakan teknik yang sama seperti Killua di Hunter x Hunter. Lalu setelah itu roda Dharma berputar. Iya, setelah itu Gojo mencoba menyerang Sukuna tapi gagal. Kemudian Sukuna bilang, kau butuh 4 putaran, jadi tersisa 3 putaran lagi untuk Sukuna beradaptasi pada Infinity Gojo. Iya, setelah itu Gojo bilang akan membunuh Sukuna sebelum 3 putaran. Kemudian, sekali lagi roda Dharma berputar untuk kedua kalinya. Setelah itu Gojo mencoba menyerang dengan teknik Blue, tapi Sukuna bisa menghindar. Lalu Gojo menendang Sukuna tapi roda Dharma berputar lagi. Waduh, udah gak ada kesempatan nih kayaknya. Tenang, masih ada kesempatan kok. Gojo mencoba menggunakan red, tapi Sukuna menggunakan amplifikasi untuk meminimalisir lukanya. Tapi red masih belum meledak. Gojo sengaja membuat red mengelilingi gedung. Lalu setelah itu Gojo berhasil mendaratkan Black Flash pada Sukuna. Iya, setelah terkena Black Flash, mata Sukuna memutih dan roda Dharma jatuh. Tapi setelah jatuh, roda Dharma berputar lagi dan Mahoraga muncul. Iya, setelah itu Mahoraga berhasil menembus Infinity, tapi Gojo bertahan. Nah, kemudian Gojo meninju Mahoraga sampai terpental, lalu Mahoraga membaca mantra. Iya, setelah itu Sukuna sadar dan menggunakan kelinci untuk mengalihkan perhatian Gojo. Gojo mencoba menyerang dengan red lagi, dan Sukuna menyerang Gojo dengan tusukan darah. Saat Gojo berpikir ini 2 lawan 1, tapi Sukuna bilang ini 3 lawan 1. Iya, Sukuna menggabungkan beberapa Shikigami lalu Gojo mengejek Sukuna. Memang kelakuan Gojo udah mendarah daging tuh. Iya, suka ngejek orang, lalu Gojo berhasil mendaratkan red ke Mahoraga, tapi tak berefek apapun. Iya, kulitnya keras banget tuh. Iya, karena Mahoraga mencoba beradaptasi dengan red juga. Lalu Gojo ingin menyelesaikan dengan Unlimited Hollow. Nah, semua orang panik termasuk Yuta, tapi Kashimo bilang bukan dia yang selanjutnya. Pertarungan berlanjut, Gojo berhasil mendaratkan Black Flash ke Agito tapi tak mempan. Sukuna yang tak sabar mengatakan sesuatu, tunjukkan padaku apa yang kau punya. Lalu sekali lagi roda Dharma berputar dan tangan kanan Gojo terpotong bersama gedung di belakangnya. Waduh, parah banget Mahoraga. Lalu apa yang terjadi setelah itu? Semua orang panik karena Mahoraga bisa menggunakan tebasan. Lalu Gojo menggunakan Blue Maximum pada Agito, seketika Agito langsung hancur. Wah, gila sih. Padahal udah kehilangan 1 tangan tapi masih bisa ngalahin Agito. Iya, dan perlahan tangan Gojo mulai sembuh. Lalu Sukuna untuk pertama kalinya dalam 1000 tahun gugup karena Gojo Satoru. Nah, adu jotos lagi 2 lawan 1 dan Gojo berhasil mendaratkan Black Flash lagi ke Mahoraga. Lalu Gojo membaca mantra dan melepas red ke arah Blue yang masih ada. Sukuna berteriak dan Mahoraga mencoba menghancurkan Blue. Tapi Gojo langsung teleportasi ke depan Mahoraga. Dan Gojo berhasil mendaratkan pukulan ke Mahoraga. Nah, akhirnya Sukuna mencoba menghancurkan Blue sebelum bersatu dengan Red tapi gagal. Lalu Blue dan Red bergabung lalu meledak bersama Gojo, Sukuna, dan Mahoraga. Dengan begitu Mahoraga hancur dan Sukuna babak belur serta kehilangan lengan kiri. Lanjut, Kusakabe bertanya siapa yang pernah terkena pukulan serius dari Gojo. Iya, parahnya setelah itu Sukuna berhasil membunuh Gojo dengan tebasan pembelah dunia. Hasilnya tubuh Gojo jadi Kiko. Ekspresi Gojo kayak terkejut gitu. Iya, aku juga kaget kenapa Sukuna bisa menggunakan tebasan, padahal tangannya gak ada 1. Nah, hal itu terungkap di chapter 255. Sukuna menggunakan sumpah pengikat untuk aktivasi setelahnya.
Oh gitu ya, pantes Gojo kebelah jadi dua. Oke, sekian dulu pembahasan kali ini ya. Iya, jika kalian ada rekomendasi silahkan komen ya. Entah itu bahas manga, sesuatu yang lagi viral atau yang lainnya. Makasih udah nonton ya, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.